Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Uma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas penyertaan Tuhan, pada pagi ini kita dapat bertemu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan saya Ibu Lydia Dwi Marnani, anggota PKLU Jemaat GPIB Efata Semarang. Kita akan mengawali aktivitas pada pagi ini dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu dari hari ke hari di sepanjang hidup ini. Sebelum beraktivitas pada pagi hari ini, kami kaum PKLU GPIB hendak membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10. Yang menyatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi Selasa tanggal 10 Mei 2022 sesuai dengan Sabda Bina Umat dengan tema Sahabat bagi Sesama. Ayat emas terdapat pada ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Bojonegoro, sebuah kota kecil di Jawa Timur yang tidak akan saya lupakan. Ketika bertugas di sana, saya belajar tentang indahnya keterbukaan dan penerimaan. Perbedaan keyakinan tidak menjadi halangan untuk merayakan persahabatan dan persaudaraan sebagai sesama warga masyarakat. Penerimaan saudara-saudara Muslim terhadap gereja menginspirasi saya tentang pentingnya menjaga hubungan baik agar gereja mampu berpartisipasi dalam memajukan masyarakat di mana ia menjadi bagian di dalamnya. Penulis Tawarikh bersaksi bahwa sikap terbuka dan relasi
yang harmonis merupakan bagian dari hidup perkawinan ayah dan ibu Yabes. Menurut tradisi saat itu, seorang anak dinamai oleh ayahnya. Namun pasal 4 ayat 9b menceritakan bahwa nama Yabes justru diberikan oleh ibunya berdasarkan keadaan ketika ia melahirkannya. Yabes artinya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Relasi yang harmonis juga terjalin antara Yabes dengan orang-orang di sekitarnya. Pasal 4 ayat 10 menyatakan bahwa Yabes meminta agar Allah tidak hanya memberkati dan memperluas daerahnya, melainkan juga menyertai dan melindunginya dari malapetaka. Allah berkenan mengabulkan permintaan Yabes, sehingga ia dan keturunannya hidup berdampingan dalam damai dengan suku-suku lain di sekitarnya. Saudara, kisah Yabes mengingatkan kita bahwa salah satu hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam memilih seorang presbiter adalah kualitas moral yang dimilikinya. Apakah ia memiliki keterbukaan terhadap orang lain yang berbeda dengan dirinya, serta dapat mengelola perbedaan tersebut dengan bijaksana? Apakah ia mampu membangun komunikasi dan memelihara relasi yang setara dengan orang lain yang berbeda suku, ras, agama, gender, status sosial, kondisi ekonomi, dan sebagainya? Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, maka kita turut mengupayakan keharmonisan persekutuan dan kemajuan gereja melalui figur presbiter yang rendah hati, bijaksana, dan mampu menjadi sahabat bagi sesama. Tuhan, beri kami hikmat untuk memilih orang-orang yang telah Engkau persiapkan menjadi pelayan-Mu di gereja ini. Demikian renungan pagi ini. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa syafaat. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia dan berkat-Mu, sehingga kami boleh membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tuntun dan pimpinlah kami dalam menjalankan aktivitas kami pada hari ini. Bapa kami yang di surga, kami hendak berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya GPIB. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati pelayanan GPIB, sehingga dapat menjadi terang bagi setiap orang. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong dan berkati pemerintah dalam menjalankan program-programnya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kami juga menyerahkan Dewan PKLU yang sudah membuat program ini. Tuhan selalu memberkati dan menyertai para pengurus Dewan PKLU, sehingga apa yang direncanakan dalam program pelayanannya dapat terlaksana dengan lancar. Tak lupa kami berdoa untuk Opa Oma yang mengikuti acara ini dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, dan semangat di masa tua ini. Dan kami boleh menjadi teladan bagi anak cucu kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu,
Opa Oma, terima kasih sudah bergabung dalam program ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.